Pemirsa, heboh surat suara Pilpres dalam simulasi pemungutan suara di daerah hanya memuat 2 kolom pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum mengaku terjadi human error yang tidak disengaja. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD pun mempertanyakan profesionalitas KPU. Kemampuan KPU dalam mengawal proses pemilu kian mendapat sorotan. Belum tuntas polemik coblos lebih awal di Taipei, Taiwan, kini muncul heboh simulasi surat suara Pilpres 2024 hanya memuat 2 paslon Capres-Cawapres di sejumlah daerah, antara lain di Surakarta, Blitar, serta Malang, Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta menyebut adanya spesimen surat suara yang hanya mencantumkan 2 kolom, merupakan desain dari KPU RI. Hal tersebut tertuang dalam surat nomor 1447 tahun 2023. Jadi yang jelas tidak mungkin, karena KPU ini adalah lembaga hierarkis, ya tentunya KPU Kabupaten Kota juga melaksanakan perintah KPU RI melalui KPU Provinsi dan ini kan berjenjang. Seperti yang dikatakan Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari bahwa perintah KPU RI, instruksi KPU RI itu wajib hukumnya bagi kita jajaran bawahnya, salah satunya kabupaten kota untuk melaksanakan perintah atau instruksi dari KPU RI. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespon contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang hanya 2 paslon. Mahfud MD pun menyampaikan pihaknya telah melayangkan protes ke KPU dan meminta adanya perbaikan. Pak Hasyim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, bilang kalau tidak 1, 2, 3, 4 sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasyim. Tapi merasa resmi dirugikan, kepada saya. Merasa dirugikan nggak? Karena kan Anggota KPU RI Idam Holik menyatakan terjadi human error yang tidak disengaja. Idam memastikan tidak ada motif lain dan hanya kekhilafan. Ia meminta kepada KPU daerah untuk menghentikan sementara simulasi untuk menunggu pergantian dami contoh surat suara yang baru. Sementara itu ditemui di Blora, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo heran dengan KPU yang kerap meminta maaf. Ganjar khawatir kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan KPU terganggu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menduga publik akan mempertanyakan kredibilitas KPU. Ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya gitu ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Maka kemarin soal suara minta maaf ya. Yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Gitu. Maka profesionalismenya mesti ditunjukkan betul-betul. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta surat simulasi Pilpres menampilkan jumlah paslon yang ada saat ini, yakni 3 pasangan calon. Anies berharap agar tidak ada pihak yang bermain dalam tahapan simulasi pemilu. Sudahlah, kita nggak usah main-main. Begini-begini itu, tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik kayak begitu, tidak menghormati rakyat nanti. Sedangkan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini tak percaya dalam simulasi Pilpres, surat suara yang hanya memuat 2 paslon karena human error. Menurutnya, KPU terlalu menyederhanakan masalah. Yang mestinya simulasi itu memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu kan makanya dari sisi desain TPS, jumlah pemilih, petugas, dan peserta yang disimulasikan, itu menggambarkan kondisi real yang akan dihadapi pada hari H pemilu. Untuk apa kita mensimulasikan sesuatu yang tidak menggambarkan sebenarnya? Saya kira dalih bahwa human error itu terlalu menyederhanakan masalah. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, menyoroti simulasi Pilpres hanya 2 paslon bukanlah kesalahan KPU daerah, namun KPU pusat. Menurutnya, hal ini dapat mengerus kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. Kekeliruan ini jelas bersumber dari KPU nasional. Ya, KPU nasional yang tidak korektif, KPU nasional yang benar-benar tidak melihat
mungkin seperti tidak ada proses misalnya check and recheck terhadap semua barang, bahan atau alat yang akan disebarkan ke daerah gitu dan seterusnya itu gitu ya. Itu yang mengakibatkan ya tentu saja KPU daerah itu tidak bisa dipersalahkan. Ini mutlak menurut saya kewenangan dan oleh karena itu tanggung jawab KPU nasional gitu. Dan ini kan bukan kali pertama ya masalah-masalah yang seperti ini terjadi. Dan selalu tidak ada upaya untuk menjelaskannya kepada publik apa sebetulnya yang terjadi di internal KPU. Ya, sebelumnya kita tahu surat suara ya yang salah cetak, gitu. salah coblos gitu ya. Ada ditemukan juga yang salah kirim gitu ya. Lalu sebelumnya ada dan sekarang masih tetap dipersoalkan oleh orang terkait dengan PKPU yang ditetapkan justru setelah ada penetapan atau setelah ada penerimaan paslon begitu. Jadi ada 2 PKPU yang berbeda gitu. Jadi kalau berkali-kali seperti ini disebut selalu human error dan tidak ada upaya untuk melakukan koreksi ke dalam, ya misalnya untuk menyelidikinya apa sebetulnya yang terjadi, ya itu tadi rentetan peristiwa ini dapat saja mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPU. KPU pun diminta bertanggung jawab bukan hanya menggelar investigasi untuk melihat ketidakcakapan itu, namun juga memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah mengakibatkan permasalahan tersebut timbul. KPU pun kembali diingatkan untuk tidak menyepelekan prinsip pemilu, yakni KPU yang profesional, akuntabel, efektif efisien, jujur adil, tertib berkapasitas hukum, serta terbuka dan proporsional. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.